Halo, selamat datang di channel RR Delusi, channel yang ngebahas hobi-hobi yang kita suka. Nah, hari ini kalian ditemani oleh gue Gamal, karena hari ini kita mau bahas setup room tour gue lah ya hari ini ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar kita lebih semangat bikin kontennya. Dan kalau mau bantu kita lebih lagi, kalian bisa support kita via traktir.id/rrduc. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Kita langsung mulai setup tour atau room tour gue kali ini. Kita mulai dari meja dulu kali ya. Ini buat mejanya. Ini gue pakai dari IKEA, nama produknya tuh UT Spelare gitu ya, namanya UT Spelare. Itu sebenarnya ini lini produk gamingnya IKEA sih, kalau nggak salah tuh dia kerjasama sama ROG nggak salah ya, sama Asus apa ROG gitu. Dan cukup susah dicari sebenarnya waktu itu, cuma sekarang kalian kalau mau cek lagi bisa stoknya di IKEA. Harganya menurut gue lumayan oke juga, dan yang bikin gue tertarik sama mejanya dari model sih sebenarnya menurut gue ini nggak terlalu gaming banget gitu ya. Dan yang paling gue suka itu sebenarnya dia punya satu kabel manajemen yang cukup gede dan kayak enak aja gitu kalau mau naruh kabel di sana bisa langsung dicemplungin di situ gitu kan. Cuma yang gue nggak suka nomor satu adalah ini karena finishingnya kali ya, warna hitam, jadi dia gampang banget kalau kotor kelihatan, sama dia gampang banget ninggalin fingerprint di situ sebenarnya. Sama mungkin ini juga bukan meja terkuat lah gitu, masih entry level menurut gue. Jadi kalau kalian screen-nya yang mungkin terlalu gede atau ketinggian suka agak wobble gitu kalau lo ngetik gitu loh. Habis dari meja kita ke kursi ya. Kursi gue ini udah cukup lama nih, dari tahun 2019. Ini keluaran Rexus RC1 namanya. Jadi kala itu ya, zaman 3 tahun lalu tuh belum terlalu banyak kursi yang apa ya, yang agak minimalis gitulah, masih yang gaming sana gaming sini gitu kan. Terus ini emang waktu itu gue sempat ngecek langsung di tokonya, cobain, dan cukup nyaman sih. Dan ya desainnya menurut gue masih lumayan oke lah gitu. Jadi gue ambil ini dan udah 3 tahun sih masih lumayan oke lah ya ini bentukannya gitu. Nah, abis itu kita masuk ke PC gua. PC-nya ini gua taruh di bawah. Ini kalau kata anak-anak RRD sih PC kentang nih namanya kan, karena ini udah jujur udah ketinggalan banget sih. PC potato gue ini gua pakai, kalau dari speknya itu gua pakai Intel i5 masih yang 4670K. Kalau GPU masih Radeon RX 570, RAM-nya 16GB dan itu masih DDR3 guys. Jadi waktu nyari upgrade RAM tuh cukup susah lah gitu kan, DDR3. Dan casingnya sih nih masih oke. Nih kalau gue upgrade mungkin casingnya doang yang bakal tinggal nih. Gue pakai NZXT tapi gue agak lupa nih apa tipenya yang mana gitu, NZXT. Nah, dan sama karena ini gue taruh di bawah PC-nya, jadi ini gue kasih bracket gitu biar dia nggak ngumpulin debu di bawah. Sama kalau mau ngakses bagian belakangnya itu cukup gampang, jadi kayak tinggal ditarik gitu aja, dikesampingin gitu kalau lo mau ada cabut pasang kabel atau apa gitu loh. Ini dari Orico nih, cukup oke lah, ini bahannya juga cukup kokoh lah. Cuma kalian harus mengukur ini juga sih, apa casing PC-nya juga gitu. Nah, ini laptop, ini MacBook Air M1, ini laptop paling gaming sedunia gitu. Enggak sih, ini laptop yang lo kalau ke cafe bisa lah gitu kan, pakai ini gitu kan. Kalau ke Starbucks katanya nggak boleh masuk kalau nggak bawa MacBook gitu. Dan ini kita pernah unboxing ya, waktu itu pernah unboxing, udah cukup lama sih kalau mau nonton. Jadi videonya ada di sini kalau kalian mau nonton unboxing MacBook Air M1. Oh iya, ini laptop cooler ini juga terinspirasi dari temen RRD juga nih, dari Isal waktu itu. Ini adalah Deepcool Upal ya namanya, Deepcool Upal. Ini juga kita pernah unboxing dan sedikit review ya, jadi kalian bisa lihat di situ lagi gitu kalau mau lihat videonya kayak apa, ada di situ. Kalau dari monitor ini gue pakai dua sebenarnya, ada 2 monitor. Ini monitor lama gue, ini monitor baru, dan ini dua-duanya dipakein di satu monitor bracket yang menurut gue sih oke banget ya. Ini dari Northbayou, serinya Northbayou F160, jadi emang dia kuat buat ngangkat 2 monitor. Tapi kalian harus lihat juga sih speknya, apakah buat monitor kalian kuat gitu ya. Mungkin yang pertama masuk ke monitor pertama gue dulu. Ini monitor lama gue, ini udah sekitar 10 tahun tapi masih bisa nyala lah ya paling enggak. Ini LG E2241T namanya. Dan ya masih kelihatan zaman dulu banget sih. Ini monitor masih 1080p 60Hz gitu lah ya. Cuma ya masih bisa dipakai lah gitu. Dan ini monitor baru gua, ya cukup baru lah ini.
Philips 345, gue lupa. Namanya Philips 345 M2 CRZ. Wah, susah banget nama-nama monitor zaman sekarang nih, gue nggak hafal. Jadi waktu itu emang kepengen beli monitor baru, emang buat setup baru gitu lah ya. Terus nanya-nanya sama anak-anak RD, diracunin, udah beli ultrawide aja gitu kan. Gue juga cukup penasaran sih, ultrawide akan kayak gimana gitu kan. Ternyata memang setelah pakai ultrawide, menurut gua buat productivity ini oke banget sih. Kayak lu beneran bisa naro berapa layar gitu lah ya, ditumpuk-tumpuk buat kerjaan lo, gitu oke banget lah. Cuma emang kalau buat gaming mungkin harus lihat-lihat game yang kalian mainin sih. Walaupun kayak apa ya, game single player zaman sekarang udah banyak yang support kali ya, monitor ultrawide gitu. Cuma kalau buat kompetitif kayaknya bisa cari monitor lain lah ya, gitu yang lebih cocok. Buat audio, ini yang pertama mungkin gue kasih tahu dari audio interface dulu. Ini gue pakai Behringer UMC 204 HD. Ini menurut gue buat entry level gitu, lo mau home recording itu ya lumayan oke lah ya. Inputnya juga cukup, dia ada 2 input di depan, belakang juga ada 4 kalau nggak salah ya, makanya namanya 204 gitu. Ini sih mungkin setaranya Focusrite Scarlett lah waktu itu. Jadi gue nyari-nyari mau yang nggak yang merah gitu, lebih enak buat masuk setup yang warna hitam kan. Jadi gue ngambil yang ini. Untuk speaker ini gue sebenarnya ngambil yang cukup apa ya jatuhnya ya, multimedia speaker lah ya. Ini Creative Pebble, dan sebenarnya kalau dicari di sini itu harganya lumayan lebih tinggi daripada MSRP-nya ya, harga di luar. Tapi untuk harga di sininya pun menurut gue lumayan oke. Walaupun ya gue udah denger speaker yang jauh lebih bagus ya, cuma untuk harganya lumayan oke. Dan yang gue suka tuh bentuknya lumayan unik dan kecil gitu, jadi masuk di setup tuh gampang lah ya, nggak usah harus nyediain space yang banyak. Sama yang gue suka satu lagi, dia ngadep ke atas, jadi kalau kayak gini kan udah langsung ke arah kuping kita, jadi nggak usah kayak beli riser lagi atau semacamnya gitu loh. Dan satu lagi selain speaker, ini juga ada mic. Ini mic gue udah cukup lama sih, ini Samson C01 condenser. Ya ini lumayan lah kalau buat semacam apa ya, kalau mau tag podcast gitu ya, mungkin buat yang entry level buat ngetek-ngetek home recording masih oke lah pakai kayak gini gitu. Dan habis itu ke headphone itu gue ada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama, headphone utama gue ini adalah Sony MDR 7506. Yang ini standar ini ya, standar tukang audio katanya nih, standar tukang soundman katanya. Dan katanya nih flat gitu, padahal flat itu mitos ya teman-teman. Gitu. Dan ada satu lagi, ini headphone Sony Bluetooth CH700N. Ini waktu itu gue nyobain di tokonya, lumayan suka sama suaranya dan budgetnya masih masuk lah gitu, nggak terlalu mahal juga. Dan katanya walaupun ada noise cancellation, tapi nggak usah diharapin lah noise cancellation-nya jelek sih menurut gua. Tapi buat sekedar headphone Bluetooth lumayan oke menurut gua, CH700N. Lanjut ke deskmat. Ini deskmat gua beli ada di Topet sih, nama tokonya IGRX Store. Dia lumayan sih, ada beberapa jual deskmat yang menurut gua desainnya cukup minimalis lah ya. Walaupun ini secara size sih nggak yang kayak sekarang tuh kan, kayak deskmat sekarang tuh kayak 90 kali 40 cm apa kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah 70 kali 30, tapi ya masih oke lah. Kalau kalian mejanya kecil gitu, lebih kecil, ini bisa masuk gitu loh. Terus kalau untuk mouse, ini gua pakai Logitech G304 mouse-nya. Ini juga sebenarnya rekomend dari anak-anak RRD sih waktu itu. Sama lah, ada teman-teman kita juga anak-anak RRD yang pakai mouse ini. Jadi waktu itu emang gue pengen mouse wireless tapi yang nggak terlalu mahal, tapi bisa buat gaming gitu. G304 ini ya cukup oke lah, walaupun awalnya kayak terlalu kecil gitu di gue ya, cuma lama-lama udah biasa sih. Nah, yang paling seru adalah keyboard. Jadi keyboard gua ada 2. Ini yang kemarin kita udah inilah ya, kita bikin konten juga, ada di sini juga nih kontennya. Waktu itu ngerakit sebuah keyboard yang sebenarnya tidak perlu dirakit-rakit banget ya, karena pre-build. Ini Noir OLV75, switch-nya gua pakai KTT Strawberries, sama keycap-nya ini clone-nya Rudy ya, karena kalau saya mau beli Rudy yang asli tolong di traktir.id/rdelusi dulu ya. Kayak gitu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa tonton videonya yang tadi soal keyboard ini. Dan yang ini keyboard lama gue. Ini sebenarnya keyboard Black Widow, Razer Black Widow Ultimate Stealth. Ini tahun 2014. Gue cuma ganti keycapnya aja, pakai clone-nya lagi, clone-nya Konmomo namanya, biar lebih fresh aja. Ini masih suka gue pakai sih, soalnya dia full size gitu kan, ada numpad-nya. Kalau buat kerjaan gue lebih enak lah gitu kan, ada numpad.
Nah, sisanya yang di meja gua itu selain barang-barang tadi yang udah gua ceritain, ini ada jam digital. Ini ternyata perlu banget lo punya apa ya, semacam jam terpisah gitu, karena kalau lihat handphone agak ribet, kalau lihat desktop terlalu kecil gitu kan. Jadi harus adalah jam terpisah. Terus ini juga mesh wifi TP-Link Deco yang kita udah pernah unboxing juga, banyak juga ya barang-barang gue yang udah pernah di unboxing. Ada di sini juga kalau mau nonton silakan. Terus untuk satu lagi ini ada wireless charger punyanya Keep C9. Gue ngambil yang ini karena dia bentuknya kayak phone holder gitu, jadi apa, handphonenya bisa berdiri lah kayak gitu. Nah, satu lagi yang ada di meja gua itu ada LED strip. Ini ada gua taruh di belakang, ditempel ke belakang itu. Ini gua ambil punya Barbie karena ekosistem kan. Gua udah pakai banyak barang Barbie, jadi gua ambil yang punya Barbie juga. Cukup oke lah, ini pasti banyak yang pakai juga sih. Cuma ini pakai yang biasa. Sekarang tuh ada yang flow gitu kan, yang gitu. Tapi jadi gaming banget gitu kan. Tidak lah, pakai yang biasa aja. Nah, abis dari meja, setup meja, kita ke sebelah sini ada packboard ya namanya ya. Packboard ini gue pakai SCADIS dari IKEA. Sebenarnya sih ini kalau kalian lihat masih agak kosong lah ya, jadi semoga nanti bisa bertambah isinya banyak gitu. Sebenarnya ini lebih buat organize yang gampang gue ambil aja, kayak kabel-kabel. Jadi gue taruh situ semua, dari remote AC gitu, terus ada semacam apa sih itu, USB hub ya. USB hub kalau buat MacBook kan kalian tahu sendiri ya, cuma ada Type-C doang. Itu aja sih paling, sama ada DualShock 4 karena DualSense-nya ada di bawah gitu. Jadi DualShock 4-nya daripada nganggur saya pakai di sini buat main game PC lah. Oke, di ruangan ini juga, ini kan karena ruangan apa ya, gue kasih namanya kayak workspace gitu lah ya. Gue naruh gitar-gitar gue juga. Di sini ada beberapa ya, beberapa. Tambahin lagi dong gitu kan. Ini yang pertama ada gitar gue Ibanez PGM, ini Paul Gilbert model, made in Korea, nih masih lama banget. Mungkin gue beli tahun 2004 kali, 2003, 2004, gue rada lupa. Ini metal banget ya, jadi ini buat yang distorsi lah gitu. Dan yang satunya, gitar elektriknya, ini gue custom. Sebenarnya sih gue mau ngambil apa ya, modelnya Stratocaster, tapi gue mau bodinya yang rada-rada agak beda, jadi gue ngambil bodinya Jazzmaster gitu ya, Jazzmaster sama Jaguar kalau nggak salah, tapi tetap settingan pickupnya tuh kayak Stratocaster. Dan kalau kalian lihat ini warnanya tuh terinspirasi dari Mami Skandal sebenarnya, jadi kayak hitam terus ada warna-warni di situnya gitu. Dan satu lagi ini gitar akustik cukup standar lah ya, ini Yamaha APX 500 gitu, warnanya putih biar cakep aja sih gitu. Dan abis itu gue ada ampli nih, amplinya lumayan vintage sih sebenarnya, ini udah tahun 80 kalau nggak salah. Ini semacam pemberian gitu lah ya, macam legacy gitu. Ini Ibanez GX60, jadi memang soundnya ya vintage lah ya. Dan di ruangan ini juga gue kasih karpet supaya lebih ngeredam suara yang di sini sih, lebih nggak gaung aja gitu. Nah, di belakang ruangan ini, di belakang meja itu gue ada naruh dua lemari sebenarnya. Ada satu lemari buat naruh buku dan satu kayak semacam lemari kaca. Yang di lemari buku itu ya agak-agak gue pisah-pisah dikit lah ya. Selain naruh buku, gue juga punya kaset di situ, kaset-kaset, terus ada CD juga di bawah, terus komik yang penting. Ada komik, dan kalau kalian lihat itu ada game, dan gamenya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Gue juga cukup banyak game digital sebenarnya. Cuma yang menarik di situ gamenya macam-macam tuh, ada PC, ada PS4, ada Switch, ada 3DS gitu. Karena kita harus mainkan semua platform gitu, supaya tidak ribut gitu kan. Gitu sih. Kalau komik, kalau kalian notice yang lucunya itu komik gue Bakuman ada 2 set, karena gue memang sesuka itu sama Bakuman sih. Nanti kita lihat ke lemari kaca ya. Dan ini kan lemari dari IKEA, gue ngambil yang ini tuh karena dia punya semacam laci di bawahnya buat storage. Jadi cukup buat kayak naro-naro ya, semacam apa ya, yang nggak pantas buat kelihatan di luar gitu lah ya, gue taruh di laci di bawah gitu. Ini kan di lemari gue juga ada beberapa pajangan lah ya, ada macam mainan, ada macam apa plush doll gitu. Paling atas gue taruh yang tadi gue bilang itu Bakuman Nendoroid-nya komplit, jadi gue cukup bangga dengan itu ya. Emang gue suka itu sama Bakuman. Yang lainnya ya standar lah, ada kayak Gundam gitu, ada SAF juga gitu sih kalau permainan. Oke, jadi itu aja setup tour gue kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan yang paling penting, kalau mau support kita bisa via traktir.id/rdelusi. Linknya ada di bawah. Dan link semua sosmed juga ada di bawah. Kita juga punya Discord segala macam. Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah.
Sampai situ aja, gue Gamal pamit. Kita tungguin setup anak RRD berikutnya. Bye-bye.